Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Lindawati Kusdani memaparkan cara merawat gigi dan mulut bagi lansia. Menurut Lindawati, kesehatan gigi dan mulut lansia akan berdampak pada kesehatan secara umum. Untuk itu, para lansia perlu menjaga kebersihan gigi dan mulut juga memakan makanan yang bergizi. Ini kan berbicara mengenai kesehatan gigi dan mulut, mungkin ada tips untuk para lansia bagaimana sih cara merawat kesehatan gigi dan mulut seperti itu? Ya, tadi saya menjelaskan mengenai pentingnya perawatan kesehatan gigi mulut lansia yang berdampak juga pada kesehatan umum ya. Jadi yang terpenting adalah tentu saja menjaga kebersihan gigi mulut ya, kemudian juga bila ada gigi yang hilang harus diganti, kemudian juga jangan lupa makan makanan yang bergizi ya, dan yang terakhir tentunya kontrol rutin dokter gigi ya atau tenaga kesehatan gigi paling tidak 6 bulan sekali. Itu yang minimal yang bisa kita lakukan. Dan kalau lansianya sudah memakai gigi tiruan, nah itu harus kontrol apabila sudah terjadi perubahan pada gigi tiruannya ya. Itu bisa 6 bulan sekali juga dikontrol. Cara perawatan gigi tiruannya sendiri seperti apa sih? Perawatan gigi tiruannya sih tetap dibersihkan ya. Jadi kan gigi tiruan banyak macamnya. Ada yang bisa dilepas pasang, ada yang disemenkan di gigi aslinya sehingga tidak bisa dibuka pasang. Tapi pada prinsipnya kebersihan harus dijaga. Jadi kalau yang dilepas pasang, yang gigi tiruannya dibuka, dibersihkan, kemudian di malam tuh harus direndam. Ya. Ada cairan khusus nggak sih? Ada cairan pendamnya khusus untuk pembersih gigi. Tapi kalau yang memang giginya memang tertanam di rongga mulut ya itu harus sikat giginya harus maksimal juga. Maksimalnya seperti apa? Jadi biasanya kita menyikat gigi kan sehari 2 kali ya, pagi dan malam hari. Kemudian jangan lupa pakai harus juga menggunakan dental floss ya kalau udah gigi tiruan cekatnya. Bu, kalau umumnya usia gigi itu sampai umur berapa sih Bu orang bisa gigi itu bisa bertahan di mulut? Gigi harusnya sampai seumur hidup ya. Harus kalau kita menjaga dengan baik dia akan bertahan selamanya begitu. Tapi kan yang sering ada yang lubang atau apa sehingga harus dicabut dan jadi hilang. Hilang juga nggak mengapa, tetapi harus segera digantikan gigi tiruan supaya fungsi pengunyahannya bisa maksimal kembali. Bu, tadi juga saya lihat ada senam mulut, itu gimana fungsinya dan untuk apa itu? Senam mulut itu tujuannya adalah supaya ini sama kan kalau senam pada tubuh yang lain kan supaya bugar ya, itu sama. Jadi supaya otot-otot wajah kencang, kemudian juga air liurnya banyak. Kan seringkali lansia itu air liurnya sudah berkurang, akibatnya gampang terjadi infeksi pada rongga mulut, pembersihan yang kurang. Nah dengan itu diharapkan pembersihan rongga mulutnya juga menjadi baik, air liurnya menjadi banyak, kemudian otot-otot wajahnya bisa kembali menjadi kencang. Kalau idealnya senam mulut itu dilakukan berapa kali dalam? Sama seperti gigi ya, sehari 2 kali, pagi dan malam hari. Karena kan gerakannya sebenarnya simpel. Dan juga ada gerakan untuk kan kalau pada lansia itu sering gangguan penelanan. Ya, semakin tinggi usia dia menelan itu susah. Nah itu juga tadi ada gerakan supaya membantu Bu, mungkin secara global tadi senam rongga mulut terdiri dari berapa bagian sih Bu? Jadi ada senam untuk otot-otot wajahnya, kemudian senam lidah, dan senam untuk menstimulasi air liur, dan satu lagi tambahan untuk senam untuk mereka yang memang punya gangguan penelanan. Berarti 4 ya? Nah itu idealnya dilakukan di usia berapa mungkin untuk mencegah adanya penyakit di lansia? Harusnya sih sedini mungkin ya, itu lansia yang memang harus dilakukan. Sebenarnya nggak harus lansia juga sih untuk senam rongga mulut ini. Tapi memang senam ini memang awalnya diciptakan itu kan awalnya dari Jepang ya, itu memang untuk lansia karena memang lansia yang sudah fungsinya kan sudah menurun ya, air liurnya berkurang. Terus ada progres nggak sih Bu dari lansia yang rutin melakukan senam rongga mulut ini? Jadi kami aktif untuk mensosialisasikan senam rongga mulut ini ke kegiatan-kegiatan kami di panti-panti lansia selama ini. Itu yang kami lakukan. Selain juga merupakan hal yang rutin yang kami lakukan untuk penanganan pasien kami di rumah sakit gigi mulut Bekasi. Terus ada perubahan di mereka nggak setelah melakukan? Ya, jadi kadang-kadang gini, pasien kami pemakaian gigi tiruannya itu sulit untuk cepat.
Ya, karena air liurnya kurang. Jadi air liur itu kan perlu untuk cekatan gigi keluar. Nah, begitu kami kasih instruksi untuk melakukan senam rongga mulut itu sudah terlihat bahwa air liurnya meningkat, kecekatannya bisa naik. Sini Bu, nama lengkap sama backgroundnya Ibu. Nama lengkapmu dan atribusi. Nama lengkap, Prof. Linda Kusdani, saya dari Departemen Prostodontia FKD. Nomor handphone boleh Bu? 0812 84 88 37. Makasih.